Bab 2194 menyerang kembali dengan keras. Jelas sekali, Stanley Wulen tidak ingin terus bertarung dengan Kalum. Bagaimanapun, setelah keduanya bertarung begitu lama pemenangnya masih belum jelas. Sebaliknya, banyak bangunan di rumah tuan kota yang hancur. Jika terus bertarung, kedua belah pihak akan menderita kerugian. Jadi setelah berpikir beberapa lama, dia memutuskan untuk membalas dendam di masa depan. Dia memandang Kalum dengan tenang dan berkata, "Kalum, kamu seharusnya menyadari betapa menakutkannya alam atas bela diri kuno. Bahkan para seniman bela diri dari level kita, hanyalah semut di mata orang-orang ini. Setelah batas pemisah dari alam atas ditembus, mereka tidak akan pernah membiarkan kita pergi dengan mudah. Pada saat itu, kita tidak hanya tidak akan menerima sumber daya pelatihan yang cukup, tetapi akan dipaksa menjadi budak mereka untuk mengendalikan dunia baru." "Kalum, hentikan." Ada kilatan perjuangan di mata Kalum, tapi lebih dari itu adalah niat membunuh yang dingin, terutama saat dia melihat ke arah Asena Sangkara. Awalnya, menurut Kalum, Stanley Wulen memiliki kekuatan yang sama dengannya, dan Jerry terluka terlalu parah. Selama Asena Sangkara membantu, dia bisa membunuh mereka berdua kapan saja. Pada saat itu, seluruh alam tengah bela diri kuno akan menjadi milik Sekte Tenkai, tetapi saat ini, Asena Sangkara memilih untuk mengkhianati Sekte Tenkai mereka. Dua tetua dari Sekte Tenkai telah meninggal, dan tetua ketiga juga telah berkhianat. Dapat dikatakan bahwa Sekte Tenkai saat ini telah menderita kerugian yang sangat besar. Hanya mengandalkan dia saja, hasil akhirnya pasti akan menjadi situasi kalah-kalah bagi kedua belah pihak, dan sekte besar lainnya mungkin mengambil kesempatan untuk menelan Sekte Tenkai. Tapi kalau hanya itu saja, dia tidak bisa menerimanya. Terlebih lagi, mereka memusatkan sumber daya untuk mengolah Jerry. Pusatkan sumber daya pelatihan untuk menciptakan master yang dapat memimpin kita melawan master dari alam atas bela diri kuno. Aku setuju. Setelah hening lama, Kalum menatap Jerry dengan dingin, mengertakkan gigi dan berkata, "Tetapi jika ini adalah orang yang ingin dilatih, aku tidak setuju." Setelah mengatakan itu, mata jahatnya tiba-tiba tertuju pada Jerry, dan dia berkata dengan niat membunuh, "Nak, kamu beruntung, aku akan mengampuni hidupmu untuk saat ini. Tapi aku tidak bisa begitu saja melepaskan masalah membunuh beberapa tetua Sekte Tenkai kita." Jerry tampak tidak takut dan berkata dengan suara dingin, "Aku akan melawan kapan saja." Arogan. Tidak hanya Kalum, beberapa kultivator biasa yang menyaksikan pertempuran di luar rumah tuan kota dan seniman bela diri sekte lainnya semuanya mengucapkan dua kata ini. Berani menantang Kalum, memang agak sombong. Meskipun anak laki-laki ini terlihat sombong, dia memiliki kekuatan yang begitu besar di usia yang begitu muda. Tidak ada orang lain di alam tengah bela diri kuno ini yang memiliki kualifikasi untuk menjadi begitu sombong. Tetapi metode Kalum tercela dan berbahaya, dan dia tidak akan pernah menyerah. Aku khawatir anak ini akan segera jatuh. Sayang sekali. Banyak juga orang yang merasa Jerry memiliki modal sebesar itu, dan ia telah membuktikan dirinya dengan kekuatan dahsyat yang baru saja ia tunjukkan. Pada saat ini, beberapa medan perang di rumah tuan kota juga berhenti bertempur. Kalum langsung menuju ke sisi Asena Sangkara, matanya penuh ketidakpedulian. Akhirnya, dia menyingkirkan niat membunuh di matanya dan menghela nafas dengan sedih, "Tetua Asena, ayo kembali." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Tetua Asena tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan tidak berbicara. Dia hanya menatap Jerry dengan penuh arti, lalu berbalik dan mengikuti Kalum pergi. Tapi saat Asena Sangkara berbalik, Kalum, yang awalnya sepertinya sudah melepaskan niat membunuhnya, tiba-tiba tampak menjadi lebih bersemangat dan memukul keras Asena Sangkara dengan telapak tangannya. "Matilah." Diiringi raungan Kalum, dia melepaskan telapak tangannya dengan seluruh kekuatannya dan menamparkan dada Asena Sangkara dengan keras. Bang! Tubuh Asena Sangkara bagaikan layang-layang yang telah putus, seteguk darah muncrat, dan tubuhnya terbang lebih dari 10 meter.
Bersambung. Bab 2195 punya keinginan mati. Adegan ini mengejutkan semua orang. Tidak ada yang menyangka Kalum akan tiba-tiba mengambil tindakan. Aku sudah lama mendengar bahwa pemimpin Sekte Tenkai adalah orang kejam yang akan membalas dendam kepada siapapun yang pernah menyinggungnya. Hari ini aku melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan itu benar. Dengan kekuatan Kalum, bahkan master di tahap awal alam surgawa tingkat 7 akan mati di bawah serangan diam-diam dengan seluruh kekuatannya, kan? Setelah beberapa saat hening, semua orang kembali sadar dan menghela nafas. Stanley Wulen juga terkejut, dia menatap Kalum dengan marah dan berkata, "Kamu penjahat tercela, kamu jelas-jelas berjanji untuk berhenti, apa maksudmu ini?" Saat kata-katanya jatuh, semangat juang yang kuat keluar dari tubuhnya. Tapi Kalum tampak tidak setuju dan mencibir, "Kenapa? Aku ingin melenyapkan pengkhianat, apakah aku perlu melapor kepadamu, Tuan Kota Stanley?" "Tentu saja, jika Tuan Kota Stanley ingin campur tangan, aku bisa menemanimu sampai akhir." Otot wajah Stanley Wulen bergerak-gerak. Dia sudah mengerti dari pertarungan dengan Kalum tadi bahwa dia tidak bisa menekan Kalum sama sekali. Jika benar-benar ingin terus bertarung, kedua belah pihak akan menderita kerugian. Terlebih lagi, Asena Sankara juga terluka parah. Tidak ada gunanya terus berjuang. Tidak peduli betapa marahnya dia tahu bahwa dia tidak punya alasan untuk terus bertarung dengan Kalum. Melihat Stanley Wulen berhenti berbicara, Kalum mencibir, dan kemudian matanya tertuju pada Asena Sankara. Bagaimana mungkin? Ketika dia mengetahui bahwa Asena Sankara masih hidup, dia terkejut, tetapi segera dia mengerti apa yang sedang terjadi dan berkata dengan marah, "Kamu anjing tua, ternyata kamu selalu menyembunyikan kekuatanmu di depanku." Setelah mengatakan itu, dia memerintahkan murid-murid dari Sekte Tenkai, undang tetua ketiga kembali ke Sekte Tenkai. Ketika dia mengucapkan kata undang, dia hampir mengatakannya dengan gigi terkatup. Menurutnya, jika bukan karena pengkhianatan Asena Sankara, dia sekarang akan menguasai seluruh kota Bahur di tangannya. Saat ini, kemarahan di hatinya terhadap Asena Sankara telah mencapai puncak. "Tetua ketiga, kembalilah bersama kami." Beberapa seniman bela diri dari Sekte Tenkai menghampiri Asena Sankara dan berkata dengan acuh tak acuh. Sekarang, di mata setiap murid Sekte Tenkai, Asena Sankara adalah orang berdosa. Asena Sankara mengerutkan kening, menatap Kalum dengan dingin, lalu berteriak, "Pergi." Meskipun dia terluka parah dalam serangan diam-diam Kalum, tidak semua orang bisa mengganggunya. "Orang tua, apakah kamu masih mengira kamu adalah tetua ketiga dari Sekte Tenkai? Mengapa kamu berpura-pura menjadi serigala berekor besar? Apa kamu tidak mendengar bahwa Master Sekte meminta kami untuk membawamu kembali ke Sekte Tenkai?" Pemimpin prajurit Sekte Tenkai berkata dengan wajah sins, "Jika tidak ingin menderita sakit fisik, ikuti saja kami kembali dengan patuh." Para seniman bela diri dari Sekte Tenkai semuanya menatap Asena Sankara dengan ekspresi mengejek. Asena Sankara tidak berbicara, wajahnya penuh kesedihan. Dia tadi ceroboh, kalau tidak, bagaimana dia bisa berhasil diserang oleh Kalum? Dia juga tahu bahwa setelah dia membantu Jerry, Sekte Tenkai tidak lagi memiliki tempat untuknya. Begitu dia benar-benar dibawa kembali ke Sekte Tenkai, hidupnya akan lebih buruk daripada kematian. Memikirkan hal ini, wajahnya menjadi pucat. Jika itu masalahnya, mengapa dia harus kembali? "Jerry, aku serahkan padamu untuk pelindung dunia baru mulai sekarang." Asena Sankara tiba-tiba memandang Jerry dan berkata dengan sungguh-sungguh. Jerry tiba-tiba mendapat firasat buruk, menatap Asena Sankara dan bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan?" Asena Sankara tidak berbicara lagi, dan akhirnya menatap Jerry dalam-dalam. Tiba-tiba sebuah belati muncul di tangannya, dan kemudian dia menusuk jantungnya sendiri dengan keras. Bersambung.